Kita telah menghasilkan ketua yang baru, ya, ketua DPD SPLM SPSI yang baru, yaitu Bung Sidarta, ya, secara aklamasi kembali terpilih ya, sebagai ketua DPD untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2026. Ini sangat luar biasa. Artinya tidak ada lahan dan bahan koreksi, gitu ya, untuk perjuangan ke depan beliau bisa dikukuhkan kembali. Dan prosesnya tidak ada pemilihan tapi aklamasi. Saya terpilih secara aklamasi karena pertama yang paling signifikan karena laporan pertanggungjawabannya dinilai diterima bulat, memuaskan, karena tadi salah satunya dinilai berhasil dalam perjuangan ini. Sebenarnya bukan perjuangan saya secara pribadi, tapi perjuangan kolektif dari seluruh anggota, pengurus di semua tingkatan, karena solid. Masalah membangun hubungan dengan stakeholder, walaupun upahnya naik terus, tapi hubungan stakeholder dengan pihak pengusaha, dengan Apindo, dengan aparat, dengan siapapun, dengan pemerintah tetap terjaga dengan baik. Ke depan bagaimana, saya katakan sejak sambutan sampai laporan pertanggungjawaban akan berat sekali dengan diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 biayanya di situ, karena memang Undang-Undang Cipta Kerja itu mendegradasi pasal-pasal krusial. Atas kesempatannya terkait dengan pelaksanaan Musda 5 FSPLM Jawa Barat yang berakhir tadi malam di luar dugaan, lebih cepat gitu. Oleh karena itu terkait dengan pelaksanaan, biar Pak Warnadi Nakasiwi SH dan Pak Agus Yainah SHMH ini sebagai SC, sebagai OC bicara dulu. Nanti kalau di luar konteks yang itu, ke depan perjalanannya baru saya terakhir. Silakan Pak Warnadi kenalkan. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan media. Saya sebagai Ketua Pelaksana penyelenggaraan Musda yang kelima DPD SPLM SPSI Jawa Barat. Ya. Alhamdulillah, ya, kami telah merampungkan semua kegiatan ini, ya, yang mana kegiatan Musda kita ini memang buat sebuah organisasi, ya, kita sebagai organisasi harus menyampaikan, harus melaksanakan musyawarah, ya, dalam rangka kita mengadakan pemilihan struktur kepengurusan baru, ya, kemudian merancang program kerja ke depan. Kemudian sambil kita juga mendengarkan laporan pertanggungjawaban sekaligus penilaian kinerja, ya. Jadi program-program kita itu, ya. Dan kemudian, ya, kawan-kawan sekalian, jadi sebenarnya pelaksanaan Musda kita ini sudah kita rancang sejak tanggal 24-25 bulan Mei, ya. Tapi karena terbentur dengan kondisi PPKM, ya, sehingga pelaksanaan ini kita tertunda lah beberapa bulan. Tetapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah begitu pemerintah melonggarkan kembali PPKM sehingga acara ini bisa kita laksanakan di tempat ini di Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah kemarin juga di dalam acara pembukaan, ya, hadir semua pejabat-pejabat daerah, termasuk dari unsur pemberi kerja Apindo, ya, Kadisnaker, kemudian kita ini di SPLM SPSI Jawa Barat ini terdiri dari 9 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah semua hadir, ya. Kita memang keanggotaan kita di SPLM SPSI itu terbesar masih di kota Kabupaten Bekasi, yang kedua itu Kabupaten Karawang, ya. Kemudian ada Bogor, ada Subang, kemudian ada Bandung Barat, Kota Bandung, Depok, ya. Jadi alhamdulillah kemarin semua peserta hadir semua, dan kebetulan kawan-kawan sekalian, jadi memang
di dalam pelaksanaan musda kita ini ya telah menghasilkan struktur kepengurusan yang baru ya. Walaupun baru memang masih didominasi oleh muka-muka lama ya. Dan alhamdulillah ya kita telah menghasilkan ketua yang baru ya, ketua DPD SPLM SPSI yang baru, yaitu Bung Sidarta ya, secara aklamasi kembali terpilih ya, sebagai Ketua DPD untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2026 ya. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan media yang telah meliput kegiatan ini ya, terima kasih atas kerjasamanya ya. Barangkali itu dari saya atas nama pelaksana. Terima kasih. Tangan. Ya, terima kasih. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Jainal. Saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Steering Komite. Dalam proses awal sampai akhir merupakan tanggung jawab Steering Komite. Tidak disangka dari rencana jadwal agenda yang kami buat ya, setelah disahkan di dalam paripurna pertama itu sebetulnya hari kedua itu baru pelantikan dan proses gitu ya. Tapi karena semangat dari semua daerah dan teman-teman kabupaten kota yang ada di Jawa Barat SPLM SPSI yang disampaikan oleh Ketua Polsek, teman-teman itu melihat kinerja dari Ketua DPD bersama jajarannya, tidak ada yang cacat bahasanya seperti itu. Dan bahkan kenaikan persentage daripada keberhasilan itu sampai di dalam keanggotaan aja mencapai 111%. Ini sangat luar biasa. Artinya tidak ada lahan dan bahan koreksi gitu ya untuk perjuangan ke depan beliau bisa dikukuhkan kembali. Dan prosesnya tidak ada pemilihan tapi aklamasi. Dan dalam satu malam selesai. Ini sangat luar biasa Jawa Barat. Artinya teman-teman ini betul-betul paham dan mengerti akan perjuangan, menghargai akan perjuangan. Alhamdulillah di tengah malam itu sudah dilakukan pelantikan dan semuanya sesuai dengan target. Semoga ini menjadi pembelajaran dan motivasi baru juga bagi teman-teman anggota kami khususnya di daerah, bahwa sukses ini bukan merebutkan posisi dan jabatan, tapi perjuangan yang harus betul-betul disikapi bersama supaya agenda perjuangan itu tetap masif dan dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah Jawa Barat selalu kondusif. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Silakan Bang Darta, apa statementnya dan ke depan mau gimana membawa organisasi ini, silakan. Baik, terima kasih Kang Aan, teman-teman media semuanya yang hadir atas waktu dan kesempatannya. Saya copot biar kelihatan wajahnya. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi, saya terpilih secara aklamasi karena pertama yang paling signifikan karena laporan pertanggungjawabannya dinilai diterima bulat, memuaskan. Karena tadi salah satunya dinilai berhasil dalam perjuangan ini sebenarnya bukan perjuangan saya secara pribadi, tapi perjuangan kolektif dari seluruh anggota, pengurus di semua tingkatan karena solid. Sehingga upah Jawa Barat bersama SPSP di Jawa Barat, kita masih bisa mempertahankan upah tertinggi di Indonesia. Istilah saya candanya juara Liga Upah Indonesia tetap di Jawa Barat. 5 tahun ini tetap meningkat terus, tiap tahun digugat, tapi tetap kita bisa mempertahankan upah. Terus kemudian dari pengembangan organisasi juga tadi 111% kenaikannya. Yang tadinya nggak ada ranking, sekarang SPLM SPSI itu rankingnya ranking ketiga di Jawa Barat itu. Kemudian juga masalah membangun hubungan dengan stakeholder, walaupun upahnya naik terus, tapi hubungan stakeholder dengan pihak pengusaha, dengan Apindo, dengan aparat, dengan siapapun, dengan pemerintah tetap terjaga dengan baik. Itu pertimbangan teman-teman yang seharusnya hari ini itu baru penjaringan pagi ini kan gitu. Malah malam jam 11:30 sudah dilantik kan gitu. Ini cepat sekali. Nah,
Ke depan bagaimana, saya katakan sejak sambutan sampai laporan pertanggungjawaban akan berat sekali dengan diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 biayanya di situ. Karena memang Undang-Undang Cipta Kerja itu mendegradasi pasar-pasar krusial. Yang pertama berhubungan dengan status kerja. Jadi status kerja itu yang tadinya kontrak alih daya itu 3 tahun, sekarang 5 tahun. Bisa jadi sepanjang umur, sepanjang hidupnya, seumur hidupnya akan kontrak terus gitu. Jadi kerja kontraknya panjang sekali kan gitu. Kemudian upah dengan berlakunya PP 36 ini akan semakin murah, kemungkinan juga tidak naik, berat sekali. Bisa naik, perjuangannya ekstra kuat, baik pikirannya, tenaganya, soliditasnya, biayanya. Kemudian juga menyangkut masalah pesangon atau PHK dulu. PHK sangat mudah sekarang itu dengan status kerja yang flexibility tadi, yang tinggi tadi, jadi mudah PHK kan. Kemudian pesangon tinggal setengahnya sekarang ini, beda dengan sebelumnya. Tapi ini juga sedang kita gugat di Mahkamah Konstitusi secara formil maupun material sedang berlangsung, belum selesai. Pak Agus ini salah satunya tim hukum kita, kuasa buruh untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan, ke depan yang lainnya bebas. Ya, atur nuhun Bang Darta, silakan teman-teman ada pertanyaan. Jadi Pak, terkait pandemi ini Pak nih, masih banyak buruh yang dirumahkan, masih banyak perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan. Gimana nih langkah konkret dari SPSI? Iya, saya kebetulan juga di nasional sebagai badan pekerja lembaga kerjasama tripartit nasional. Sudah kita bahas, kita sampaikan ke Bu Menteri, ke Bu Dirjen, di masa pandemi ini tetap harus menjadi prioritas utama tentang perlindungan kaum buruh. Kita memang menangani pandemi ini kan gitu, harus menjadi perhatian semua pihak kan gitu. Harus mendukung pemerintah bagaimana pandemi ini harus bisa dihadapi terhadap dampaknya terhadap kaum pekerja yang PHK tadi. Tapi karena di lem ini sektornya logam elektronik mesin, kelasnya agak menengah kan gitu. Perusahaannya mampu mengadakan secara mandiri menghadapi pandemi ini, baik itu melaksanakan prokesnya kan gitu, pencegahannya semuanya, bahkan 2020 itu seperti Toyota dan otomotif lainnya termasuk motor itu sampai lockdownnya itu sampai 3 bulan pernah dulu kan gitu, sebelum PSBB kan gitu. Dan serius nanganinya, ya ada sih korban tapi nggak banyak. PHK juga nggak terjadi karena kalaupun ada PHK bukan karena pandemi, tapi karena kontraknya habis atau ada masalah-masalah, itu jumlahnya nggak banyak, kecil, sehingga di SPS ini di Jawa Barat hampir tidak ada PHK, tidak berkurang. Tapi saya tetap peduli, tetap solidaritas sebagai badan pekerja, tidak boleh hanya mewakili lem saja. Seluruh buruh baik yang serikat nggak berserikat, saya harus suarakan, Bu Menteri tolong dikasih perlindungan. Termasuk THR juga jangan dicicil lagi. Kemarin saya juga berteriak keras di LKS supaya THR tetap dibayar, nggak boleh dicicil lagi kan gitu. Nah, perlindungan harus maksimal di pandemi ini. Vaksin semua harus segera dilakukan dengan semua vaksinnya mayoritas. Sekarang kan kemarin waktu saya ngomong itu baru sekitar 15% yang vaksin. Sekarang udah di atas 30 kan gitu. Makanya udah mulai landai kan gitu. Nah, tentang pandemi ini harus jadi masalah bersama, jangan digoreng-goreng kan gitu. Jadi ini pandemi adalah masalah bersama. Mau oposisi, nggak oposisi, mau apa dan sebagainya, kalau kena saja. Termasuk saya sempat kena saya kan gitu. Hampir-hampiran juga gitu. Makanya saya sadar banget pandemi ini adalah masalah bersama, harus ditangani secara bersama-sama. Itu tentang pandemi, dan saya akan bersuara. Kemarin saya juga audiensi ke Gubernur juga menyatakan itu. Ayo kalau perlu kita bareng-bareng, buruh dengan pemerintah bareng-bareng, dengan TNI, Polri bareng-bareng mengadakan vaksin dan sebagainya. Ini komitmen kita dari SPSI. Demikian teman-teman semuanya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, mengenai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di industri seperti apa? Karena kan untuk industri bisa memperkirakan 100% pekerjaan itu harus, salah satunya kan harus
sudah divaksin dan menggunakan aplikasi tersebut. Iya. Bagaimana pelaksanaan sampai sejauh ini pandangan dari? Ya kalau vaksin, kalau di lem ini kebetulan lebih dulu dari dilaksanakan. Apakah aplikasinya itu kan aplikasi kan belakangan ya, baru belakangan ini. Sedangkan vaksin sudah duluan gitu. Apakah nanti tetap harus dijalankan dan sebagainya, saya belum pantau, belum pantau. Tapi yang belakangan termasuk anak saya itu aplikasi dilaksanakan gitu. Tapi kalau di lem ini kebetulan vaksinnya udah jauh lebih udah selesai ya, Pak. Sudah selesai. Sudah 100%. Kalau yang perusahaan-perusahaan sudah 100%. Perusahaan besar sudah 100%. Kebetulan di lem ini mayoritas adalah perusahaan otomotif dan komponen gitu. Bukan bermaksud kampanye, banyaknya itulah perusahaan-perusahaan otomotif seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Astra dan sebagainya, dan perusahaan komponennya, sehingga mereka udah duluan kan gitu. Makanya Presiden datang ke situ juga kan gitu. Jawa Barat sudah 100% Pak Kalau di perusahaan-perusahaan lem ya gitu. Kalau di Jawa Barat? Tapi kan lem kalau Jawa Barat saya nggak tahu karena sektor saya saja, tapi di Jawa Barat yang SPSI ini dengan Polda setiap vaksin itu lebih dari 5.000 seperti KHTEK, seperti Pengtai, seperti ini sedang keliling terus gitu. Belum 100% tapi percepatannya tinggi. Itu di tingkat konfederasi Pak Roy Jinto yang ikut terus memantau ketua konfederasi gitu. Kalau kami itu bagian dari konfederasi, ada jumlahnya 16 federasi. Salah satunya FSPLM SPSI ini kan gitu. Jadi konfederasi gabungan dari federasi kan gitu. Nah, kalau KSPSI-nya Jawa Barat sedang gencar-gencarnya dari perusahaan yang besar di KHTEK, mana itu Raceke, juga Cimahi, juga Pingte, pabrik sepatu yang gede yang dulu kena banyak dan sebagainya. Dan Purwakarta terus aja mutar terus itu sedang dikejar gitu. Tapi kalau lem karena mampu mandiri ya udah duluan gitu. Ya. Yang gotong royong ini apa? Ya, Sendiri dari perusahaan, mandiri perusahaan. Jadi sendiri. Mangga ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Mau tentang partai juga boleh, mau nanya.